kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah! Ya adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami menikmatinya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah sekolah minggu kami. Untuk adik-adik yang ada di rumah juga Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan membuat mereka juga Tuhan selalu rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pagi hari ini, di hari Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik kepada kita. Oh iya adik-adik, di sini adik-adik kita punya teman-teman yang datang bersama Lause, bukan sendiri ya. Di sini ada Lause Claudia. Halo. Terus di sini juga yang main musik adalah Lause siapa ya? Ada yang kenal? Nah, namanya Lause Gabriel. Nah, di sini juga ada namanya Sylvia, ada Miranda, ada Dennis. Nah, kami semua di sini mau memuji Tuhan bersama-sama. Terus kami juga mengajak adik-adik semua yang ada di rumah memuji Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Tapi adik-adik, Lause mau tanya dulu, adik-adik punya enggak sahabat? Pasti punya dong, atau punya teman. Tetapi kadang-kadang teman kita mengecewakan kita. Nah, ada satu sahabat kita yang tidak pernah mengecewakan hati kita. Siapakah dia? Yesus. Ya, betul sekali. Nah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Namanya SUS, namanya SUS, namanya SUS, Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Mari kita lanjutkan satu lagu lagi loh, Se. Oh, lagu apa ya, Se? Itu loh, Se, lagu-lagu yang kecil-kecil cabai rawit loh, Se. Yang kayak apa itu lagu kecil-kecil cabai rawit ya? Lo Se tahu nggak lo Se lagunya apa? Enggak tahu loh, Se, mau diberitahukan dong. Nah, pasti adik-adik di rumah juga penasaran kan? Mari kita angkat satu pujian, yaitu Pahlawan Kecil. Ya, kita mau menjadi pahlawan kecil ya. Ayo. Nyanyi sama-sama adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, sebelum mendengar firman, kita angkat satu pujian dulu ya, yaitu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Biar aku dan ku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Cucu-cucuku di Pontianak, bagaimana kabar kalian? Ya,
Semoga semua baik. Kakek Theo juga baik. Oh, ternyata ada juga cucu-cucu dari kalam kudus yang lain. Shalom. Perkenalkan, nama kakek adalah kakek Theo. Kakek senang sekali bercerita. Dan kali ini kakek akan bercerita tentang anak-anak muda yang berani tampil beda. Tampil beda seperti bagaimana ya? Apakah dia memakai pakaian yang aneh? Oh, tidak. Kakek akan menunjukkan kepada kalian videonya. Nanti sambil kakek akan bercerita. Nah, kalian ingat dengan raja ini? Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Ia mendirikan patung emas tingginya hampir 30 meter. Wow, tinggi sekali dan terbuat dari emas, dan patung ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Lihatlah cucu-cucuku, ketika raja berdiri semua orang menjadi terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja itu dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali 3 orang pemuda Yahudi ini. Mereka berdua memperhatikan ketika pemuda yang tidak ikut menyembah patung emas. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, 3 pemuda ini tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka bertiga dilaporkan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Raja berkata kepada mereka, Hanaya, Misael, Azaria, sekarang pilih menyembah patung emas itu atau kalian dilemparkan ke dalam perapian. Ingat,
Tuhan atau dewa apapun tidak akan ada yang sanggup menolong kalian. Mereka menjawab dengan semangat, Tuanku Raja Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak pun kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lihat cucu-cucuku, raja ini menjadi sangat marah, seram. Dan benar saja mereka segera dimasukkan ke dalam perapian. Oh, cucu-cucuku, tubuh mereka mendidih dengan kuat dan dilemparkan ke perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Panas sekali. Prajurit itu melemparkan ketiga pemuda. Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari, namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Cucu-cucuku, raja sangat kaget. Dia berkata, "Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa?" Orang-orang pun berkata, Mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Raja yang masih sangat tercengang berkata kepada 3 orang muda itu, "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian." Lalu keluarlah mereka dari perapian itu. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Raja memuji Allah, kata, Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu raja memberikan suatu perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Cucu-cucuku, Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia kepada Allah. Mereka tetap tampil beda dari orang-orang lain pada saat itu. Sadrak, Mesak, Abednego berbeda. Mereka tidak ikut-ikutan menyembah patung. Bahkan ketika hidup mereka terancam ingin dibunuh, dibakar, mereka tetap berani menunjukkan hidup yang benar. Tidak tetot, meskipun semua teman-temannya, orang-orang di situ tetot. Tetap
Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup benar, meskipun yang lain berdosa. Itulah artinya berani tampil beda. Cucu-cucuku, siapa yang masih suka ikut-ikut temannya? Suka nangis-nangis kalau mama papa belum membelikan mainan yang baru? Suka ngambek di kamar, tidak mau makan, tidak mau keluar kalau mama papa tidak belikan iPhone baru? Tidak usah ikut-ikutan teman yang lain yang sukanya nangis kalau belum dibelikan sesuatu, yang sukanya ngambek. Harus berbeda dari teman-teman. Tidak ikut-ikutan, tidak nangis-nangis, tidak ngambek, tapi berkata, "Oke ma, oke pa, aku akan tunggu sampai mama membelikannya." Kalau misal mama papa tidak membelikannya, ya sudah, terima kasih ma, berarti belum waktunya. Cucu-cucuku, kakek tahu. Hari-hari ini kalian belajar online di rumah. Banyak sekali godaannya, bukan? Ketika mengerjakan ulangan, ada godaan untuk mencontek, membuka buku, melihat jawaban. Nah, kita tahu teman kita ada yang mencontek, bahkan menanyakan jawaban kepada orang lain. Apakah kita mau ikut-ikutan seperti mereka? Oh, harus berani tampil beda. Tidak usah ikut-ikutan seperti teman yang lain tidak jujur. Kita harus berani berbeda dengan mereka. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Juga percayalah, ketika kita hidup benar, berani tampil beda dari orang-orang lain yang berdosa, maka pasti Tuhan akan berkati dan menolong kita. Kakek ingat satu lagu yang bagus sekali. Teman bilang berantem, ku bilang tidak. Teman bilang mencontek, ku bilang tidak. Karena Tuhan Yesus telah mati bagiku, hapus segala dosaku. Ku tak ingin Tuhan bersedih, ku tak ingin Dia menangis. Ku mau hidup suci dan benar, karena Dia telah hapus dosaku. Teman bilang berantem, ku bilang tidak. Teman bilang mencontek, ku bilang tidak. Karena Tuhan Yesus telah mati bagiku, hapus segala dosaku. Ya, cucu-cucuku yang kakek sayangi, cerita kakek Theo selesai sampai di sini. Setelah ini kakek Theo mau kalian menjadi anak-anak yang berani untuk tampil beda. Berbeda dari teman-teman yang lain. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang ting-tong, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kakek berdoa supaya cucu-cucuku semuanya menjadi anak-anak yang hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kakek pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan berkati kami. Hari ini kami mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, berani tampil beda dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami agar kami anak-anak-Mu, semua cucu-cucu yang ada di tempat ini yang mendengar firman Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang baik, yang hidup benar, yang berani tampil beda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang kita berani berbeda, seperti Daniel, Sadrak, dan Abednego. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri kebaktian anak kita masuk ke dalam doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan ibadah anak sampai selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk berani mengambil sikap seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak berkompromi dengan dunia ini. Demikian juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk tampil beda. Dan saat ini kami mau mengakhiri kebaktian kami memohonkan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak Kalam Kudus di seluruh Indonesia mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.